Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kenalkan, nama Ibu adalah Bu Jiati. Saya mengajar PPKN, biasanya kena di kelas 12 semuanya. Jadi nanti kalau mau ketemu Ibu, diajar Ibu biasanya nanti ketika kalian sudah duduk di kelas 12. Ibu sudah mengajar di SMA 1 kurang lebih 25 tahun. Jadi ketika kalian belum lahir pun Ibu sudah berada di SMA 1. Ibu sudah pernah merasakan senang, duka di SMA 1 ini. Ya. Karena itu adalah sebuah kewajiban, pekerjaan, jadi kita harus melakukannya dengan senang hati. Ibu mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi tentang tata krama. Karena waktunya ini singkat, ya, jadi Ibu cukup kenalannya, saya lanjut ke materi. Tentang tata krama. Tata krama itu sangat penting, terutama untuk kalian yang sudah duduk di bangku SMA kelas 10 ini. Biar kalian juga mengetahui tata krama apa yang ada di sekolah ini harus dijalankan, ya. Peraturan-peraturan apa, tata tertib apa, ya. Namun semua itu tidak akan terbahas semuanya karena dibatasi oleh waktu. Jadi Ibu menyampaikan tata krama yang ada yang sedikit umum dan ada yang berkaitan dengan di sekolah. Baiklah, untuk menyingkat waktu, Ibu akan mulai. Tata krama. Yang pertama kali, apa sih tata krama itu? Pengertian tata krama. Tata krama berasal dari bahasa Yunani yaitu etikos dan ethos, yang artinya adalah cara yang paling baik yang diperlakukan di mana saja dari zaman dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Di setiap daerah tentu mempunyai aturan atau tata krama yang berbeda-beda. Disesuaikan dengan kondisi daerah, adat, ya, dan lain sebagainya. Namun di sini, Ibu akan membahas tata krama terutama di 3 lingkungan yang penting. Yang pertama adalah tata krama di lingkungan keluarga. Tolong diperhatikan ya, karena nanti di endingnya, di akhir Ibu menyampaikan materi itu ada soal-soal yang harus dikerjakan dan dikumpulkan. Tata krama di lingkungan keluarga, ya, keluarga. Semua kalian punya keluarga. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama dalam pembentukan jati diri dan kepribadian seseorang yang berhubungan langsung dengan anggota keluarganya. Jadi, tadi sudah Ibu sebutkan tadi, berhubungan langsung dengan anggota keluarganya. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Tadi dikatakan, mengapa keluarga merupakan tempat yang pertama dan utama? Karena dalam keluarga lah kepribadian anak itu akan terbentuk. Seorang anak dilahirkan, ya, mulai dari bayi yang baru lahir, yang bagaikan kertas putih yang tidak ternoda, tidak ada coretannya, ya. Anak ini akan terbentuk menjadi seorang anak yang seperti apa, itu adalah berasal dari didikan di keluarga.
Namun, ya, ada beberapa contoh apa yang dilakukan oleh seorang anak di lingkungan keluarga. Kalian sudah duduk di kelas 10 SMA, berarti sudah mulai dewasa, ya. Jadi tahu hal-hal yang harus dilakukan di lingkungan keluarga. Contoh, menghormati orang tua dan melaksanakan perintahnya dengan baik. Bapak dan Ibu kalian yang sudah membesarkan kalian, menyekolahkan kalian, ya, kalian wajib untuk membalasnya. Karena usia kalian adalah masih di dunia pendidikan, membalasnya pun sesuai dengan kemampuan kalian. Misalnya, baru bisa menghormatin, ya lakukan. Menghormatin orang tua. Harus santun, ya. Bila diajak ngomong memperhatikan, bila ditegur tidak marah, selalu hormat kepada bapak dan ibu, menjaga nama baik keluarga, itu contoh menghormatin. Ya. Misalnya, memanggil nama bapak dengan panggilan yang santun. Misalnya, bapak, papa, ya, abah, abi, tuh, ya. Adakah Bu yang tidak santun? Ya, mungkin ada. Contohnya, bos laki. Untuk anak zaman sekarang, dia memanggil bapaknya dengan sebutan bos laki. Menurut kalian, itu sudah menghormati atau belum? Yang kedua, menyambut ajakan orang dengan wajah riang dan gembira. Kalau ajakannya senang, memang mungkin kalian akan gembira. Ya. Diajak makan, ditraktir, diajak jalan-jalan, disuruh belanja, ya. Membantu ibu belanja di pasar, gitu ya. Lakukan dengan senang hati, ya, dan gembira. Menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Siapa yang lebih tua di lingkungan keluarga tadi? Ada bapak, ibu, mungkin kakak, ya, nenek. Yang lebih muda adalah adik mungkin, atau saudara yang usianya di bawah kalian. Maaf ya, karena di era pandemi seperti ini, mau kita harus menyesuaikan ya, jadi terlalu lama pakai masker itu panas gitu ya. Mohon maaf. Saya lanjutkan. Bila diajak bicara harus memperhatikan. Misalnya diajak bicara ibu, perhatikan ibu. Ya. Jangan membuang muka dan lain-lain. Ya. Meminta izin kepada orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Dengan salam, dengan salim. Ya. Doa orang tua adalah sesuatu yang sangat berharga untuk kalian. Mengucapkan salam ketika masuk dan keluar rumah. Salam apa, Bu? Sesuaikan dengan kondisi di keluarga kalian. Misalnya, Assalamualaikum, Bapak, selamat pagi, Ibu. Ya. Dengan santun tentunya. Jadi apa-apa yang diterapkan di keluarga itu nantinya akan membawa kalian, membentuk kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu ya. Tata krama di lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat bersosialisasi penting bagi anak dalam lembaga formal, karena sekolah itu adalah lembaga formal. Ada beberapa aturan di sekolah yang harus dipatuhin, contohnya bersikap sopan pada guru dan karyawan, menegur, ya.
Jika ada orang yang lebih tua, kalian akan menunduk ketika berjalan, ya, memberi salam, permisi, dan lain sebagainya. Mengucapkan salam bila ketemu guru, karyawan, dan teman. Selamat pagi, Pak. Ketika masuk gerbang pintu SMA 1, Assalamualaikum. Pasti nanti ada Bapak Ibu guru yang piket di depan sana. Ya. Tolong ditegur, tolong disapa dengan sopan. Saling menghargai antar teman. Teman sekelas dengan kakak kelas, ya. Biasanya anak-anak kelas 10 memanggil anak-anak kelas 11 dan 12 itu dengan sebutan kakak. Nanti kakaknya akan membalik dengan sebutan adik. Seperti itu yang terjadi di SMA 1. Ya. Dan kalian nanti akan merasakannya. Selanjutnya adalah mematuhi tata tertib sekolah. Nanti masalah tata tertib ini akan dibahas oleh pemateri lain, ya, yang khusus menyampaikan tentang tata tertib. Jadi kalian nanti akan tahu yang sebenarnya apa sih tata tertib yang ada di SMA 1 itu. Ya. Jadi itu bukan wewenang Ibu. Saya lanjutkan. Ya. Tata krama di lingkungan masyarakat. Yang ketiga. Masyarakat merupakan sarana bagi bertemunya orang atau anggota lapisan masyarakat yang berbeda latar belakang serta budayanya. Nggak usah jauh-jauh, satu RT. Satu RT ini berbeda budaya dan latar belakangnya. Misalnya, dari pekerjaannya, ada si PNS, ada polisi, ada yang swasta, ya, itu satu RT. Ya. Agamanya beda mungkin, ada yang Islam, Nasrani, dan lain-lain. Ya. Namun semua itu, di dalam lingkungan masyarakat tersebut akan terbentuklah tata krama yang akan disepakatin. Misalnya, mengucapkan salam apabila bertemu dengan orang yang lebih tua. Membiasakan mengetuk pintu bila bertamu. Ya. Tata cara makan untuk menikmati suatu hidangan. Saling tolong-menolong sesama anggota keluarga atau tetangga. Menghargai saran dan pendapat orang lain. Jika ada tetangga kalian yang kesusahan, kalian berhak atau wajib untuk membantu semampu kalian. Ya. Itu adalah bagian tata krama di lingkungan masyarakat. Menghargai saran dan pendapat orang lain. Mungkin di lingkungan RT kalian ada rapat. Kebetulan kalian diajak rapat sebagai wakil dari keluarga. Ya. Jika dalam rapat, kita akan menerapkan sila keempat. Salah satunya bagian dari sila keempat adalah menghargai pendapat orang lain. Mungkin pendapat itu tidak sesuai dengan hati kalian, tapi kalian harus tetap menghormatinya. Contohnya seperti itu. Ibu lanjutkan. Tentang pergaulan atau komunikasi. Hubungan antar manusia atau komunikasi melahirkan pergaulan. Dalam pergaulan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dan perlu memahami tata cara dalam pembicaraan, baik tatap muka secara langsung maupun melalui sarana komunikasi. Sekarang itu orang tidak perlu lagi untuk tatap muka langsung, karena sarana komunikasi sekarang sudah canggih. Kalian sudah menggunakan hal itu. Jadi nggak perlu datang jauh-jauh, cukup video call. Ya. Antara tata krama dan komunikasi dalam pergaulan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Artinya itu antara tata krama dan pergaulan itu saling membutuhkan. Ya. Saling ada kepentingan. Gitu. Ibu lanjutkan.
Macam-macam tata krama dalam kehidupan sehari-hari. Yang ringan-ringan aja ya, disesuaikan dengan tema tata krama tadi. Yang pertama adalah tata krama berkenalan. Perkenalan nanti endingnya adalah adanya suatu tujuan. Di dalam perkenalan ada aturan-aturan yang harus disepakatin dalam masyarakat tersebut. Misalnya, berlaku sopan, santun, ya, tidak menyinggung. Itu berkenalan. Ya. Karena dalam berkenalan itu beragam antar suku, wilayah, ya, bahkan bangsa. Ya, kita tetap menggunakan aturan yang ada, tata krama yang ada. Dan biasanya tata krama tersebut sudah disepakatin. B. Tata krama atau cara bertamu. Ketika kalian tidak bertamu ke rumah orang, hendaknya kalian sudah mengetahui aturan-aturan yang akan diterapkan. Misalnya, tidak pada saat waktu istirahat. Waktunya harus tepat. Ya. Mempunyai tujuan. Ya. Kalau perlu, memberikan kabar terlebih dahulu jika mau bertamu. Jadi, yang punya rumah itu sudah siap. Gitu ya. C. Tata cara berbicara. Berbicara itu harus ada aturannya, biar punya arah, tujuan, dan manfaat yang baik. Misalnya, dengan siapa kalian berbicara? Apakah orang yang lebih tua atau lebih muda? Gunakan kalimat yang tepat, tidak bertele-tele, ya, tapi kalimat itu langsung pada arahnya. Tentukan di mana tempat pembicaraan dilakukan. Banyak sekali tempat ya, bisa di tempat makan, di rumah, ya, bahkan sekarang di kafe-kafe ya untuk anak-anak muda ya, seusia kalian, ya, mungkin tidak mau di rumah. Ya. Sikap ketika berbicara. Perhatikan teman yang diajak berbicara atau lawan bicara. Ya. Dipandang dengan santun. Ya. Tidak memotong pembicaraan orang tersebut atau orang yang diajak lawan bicara tadi. Ya, biarkan berbicara gantian. Itu dalam berbicara. Selanjutnya adalah ada tata cara makan. Jadi makan pun ada aturannya. Bahkan kalau kita ini orang beragama, nak, makan dan minum janganlah sambil berdiri. Yaitu menurut agama. Di dalam tata krama pun juga seperti itu. Lakukan hal-hal yang baik. Contohnya, makan tidak boleh sambil bicara. Ya. Kenapa, Bu? Nggak sopan. Ya. Nanti antara makan dengan bicaranya, ya, tinggi bicaranya. Akhirnya makannya nggak baik lagi. Makan tidak boleh sambil berdiri. Sebaiknya memang seperti itu. Ya. Tapi dalam keadaan terdesak, ya, misalnya, kalian pernah datang ke undangan, tempatnya sempit, gedungnya kecil, ya, sehingga makannya harus sambil berdiri. Itu dalam keadaan kepepet. Ya, bisa dilakukan, tapi tidak terus-menerus. Tidak menimbulkan suara. Cara mengunyah makanan, tidak berbunyi giginya tuh. Tok, 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 tok. Nanti orang lain akan terganggu. Makan dengan cara yang pelan. Ya. Jadi tidak cepat-cepat gitu, biar cepat habis.
Itu juga tidak bagus, ya. Selanjutnya adalah tata cara berjalan bersama. Kalian nanti akan merasakan di SMA 1 ini berjalan bersama dengan teman-teman kalian. Dalam kegiatan misalnya olahraga, karena SMA 1 ini tidak punya lapangan, olahraganya di luar SMA 1. Kalian akan berjalan ya, dengan teman-teman kalian. Yang cowok-cowok harus melindungi yang cewek-cewek. Jadi kalau berjalan, cewek itu harus merasa aman, terlindungi. Siapa yang melindungi? Teman kalian yang cowok. Itu ada aturannya. Ya. Seperti itu. Saya lanjutkan. Jadi tolong diperhatikan, karena di akhir nanti ada soal yang harus kalian kerjakan dan harus dikumpul. Ya. Soal itu memang tidak tertulis di sini, nanti Ibu sampaikan secara langsung. Selanjutnya adalah tentang penampilan. Penampilan yang baik itu yang seperti apa, Bu? Ya. Yang rapi. Contohnya, kalian pakai seragam dimasukkan, itu berarti rapi. Yang pantas, ya ke sekolah itu misalnya nggak usahlah pakai yang macam-macam, pakai mas-masan dan lain sebagainya. Sederhana aja, ya. Tidak perlu yang bajunya yang harga segini, sepatunya yang harga segini. Di SMA 1 tidak ada ketentuan seperti itu. Ya. Cara berpakaian disesuaikan dengan tempat dan waktu. Waktu, misalnya jam sekolah, ya sudah pakai seragam, ya kan? Waktunya sudah di rumah, pakai pakaian bebas. Tempat, misalnya tempat undangan, silakan pakai baju undangan, ya. Boleh pilih baju undangan yang bagus, ya, boleh silahkan, disesuaikan dengan tempatnya. Pakaian tidak terlalu sempit dan tidak terlalu longgar, artinya yang nyaman dipakai. Yang seperti apa, Bu? Yang sedang. Ya. Jadi kalau sempit nanti bergerak pun susah. Kalau longgar juga nggak bagus. Gitu. Jangan asal mengikuti mode, karena belum tentu mode tersebut sesuai dengan keadaan kalian. Ya. Sekarang itu kan model baju beragam, ya kan? Bahkan banyak yang kekurangan bahan. Ya. Kalian sudah bisa memilih yang terbaik buat kalian karena kalian sudah mulai remaja, ya, jadi sudah tahu. Oh, baju-baju ini loh yang pantas buat saya, yang layak dipakai, seperti itu. Ya. Itu karena berhubungan dengan penampilan. Sebenarnya banyak yang belum terbahas di penampilan ini, misalnya rambut. Rambut anak SMA 1 seperti apa ya? Harus rapi. 3 minggu sekali yang cowok-cowok harus memotong rambutnya, merapikan rambutnya. Ya. Tidak boleh ada cat, warna cat, merah, hijau, kuning. Ya. Yang netral. Apa ketentuan sekolah? Hitam, ya sudah hitam. Ya, jadi banyak sekali. Saya lanjutkan. Ini ada sebuah perumpamaan. Perumpamaan aja ya, tentang tipe manusia. Ada manusia yang tipenya seperti durian. Kamu tahu kan buah durian? Buah durian itu di luarnya seperti duri. Ya, kalau kita pegang, tangan kita sakit. Tapi di dalamnya, buahnya durian tersebut adalah buah yang mempunyai rasa yang nikmat. Ya. Seperti itu, ya. Manusia itu seperti itu. Ada yang di luarnya dia tidak menarik, ya, tidak mengundang simpati, tetapi sebenarnya hatinya baik, gitu ya. Contohnya seperti itu. Kebalikannya adalah buah kedondong. Buah kedondong itu di luarnya mulus, ya, tidak ada cacat, tidak ada lubang. Tapi kamu tahu kan di dalamnya itu ada serabut yang menempel di
tengah buah kedondong itu ya. Jadi kalau kita mau menikmatinya tuh hanya sedikit aja yang bisa kita makan, yang lain tidak bisa dimakan. Ya. Ini hanya sebuah perumpamaan, ya, perumpamaan tipe manusia. Kalau kalian mau menilai diri sendiri, saya tipe yang seperti apa ya? Silahkan. Disinilah, Nak, letak pentingnya tata krama. Jadi tata krama itu sangat penting karena kita ini berada di beberapa lingkungan tadi. Ya, semua itu akan menggunakan tata krama ketika kita berada di dalamnya. Ya. Kalau mau seperti buah ya, pilihlah buah yang apa kira-kira yang cocok. Gitu. Tata krama berada di mana saja dan kapan saja. Tidak mungkin kita akan menghindarin. Ya. Bahkan kita harus selalu melaksanakan. Ya. Terimalah kenyataan tersebut. Sesuaikan Anda dengan tempat dan waktu. Pikirkanlah sejenak dan bertindaklah dengan cepat dan bijak. Itu adalah akhir dari materi tata krama. Ya. Sebenarnya kalau ada waktunya panjang, Ibu akan menjelaskan lebih luas lagi karena kita ini dibatasin waktu. Maka untuk materi tata krama saya cukupkan. Dan sesuai dengan janji Ibu yang pertama tadi bahwa ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Soal ini sengaja tidak saya tulis. Ya. Jadi akan saya bacakan. Silakan disiapkan alat tulisnya. Soal tata krama yang pertama. Jelaskan mengapa keluarga merupakan tempat pertama dan utama untuk pembentukan kepribadian anak. Saya ulang sekali lagi. Jelaskan mengapa keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi pembentukan kepribadian anak. Soal yang kedua. Berilah 4 contoh yang bisa kamu lakukan di lingkungan sekolah yang berkaitan dengan aturan di sekolah atau tata tertib di sekolah boleh. Soal yang ketiga, ini soal terakhir. Beri alasan mengapa tata krama itu penting. Jadi secara umum ya, beri alasan mengapa tata krama itu penting. Nah, materi tata krama cukup sampai di sini. Soalnya sudah saya kasihkan, silahkan dijawab. Nanti ada kakak-kakak kelasmu dari tim OSIS, mungkin ya, yang akan mengatur bagaimana cara pengumpulan atau pengiriman dari jawaban tentang soal tata krama ini. Akhirnya, saya cukupkan. Ibu mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Silahkan dikerjakan soal tata krama. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.